Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam acara kuliah subuh. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Kita lanjutkan pada hadis ke-102, membuka telapak tangan ketika berdoa. Idza sa'altum, nalikane wus nyuwun sapa sira kabeh Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, fas'aluhu moko njalu sira kabeh ing Allah bibutuni kelawan batin-batine, kelawan jerone akufikum telapak tangan sira kabeh. Wala tas'aluhu lan ojo njaluk sira kabeh marang Allah bizuhuriha kelawan gegere tapak tangan, kelawan jabane tapak tangan. Tsumma turadduha, nuli ojo mbalekake sira kabeh ing tapak tangan hatta tamsahu, sehingga ngusap sapa sira kabeh biha kelawan akufikum wujuhakum ing wajah-wajah sira kabeh. Fa innallaha maka setuhune utawi Gusti Allah iku ja'ilun zat kang dadekake fiha ing dalem doa fi indal masalah barokatan barokah. Idza sa'altum, apabila kalian meminta Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, fas'aluhu maka memintalah kalian padanya bibutuni akufikum dengan bagian dalam telapak tangan kalian, dengan batinnya atau dalamnya telapak tangan kalian. Dan janganlah kalian memintanya bizuhuriha wala tas'aluhu, dan janganlah kalian memintanya bizuhuriha dengan punggung telapak tangan itu. Tsumma la turadduha, kemudian jangan mengembalikan kalian pada telapak tangan itu hatta tamsahu, sehingga kalian mengusapkan biha dengannya wujuhakum pada wajah-wajah kalian. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah ja'ilun zat yang menjadikan fiha di dalamnya barokatan barokah. Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepadanya dengan membuka bagian dalam telapak tangan kalian, dan janganlah kalian meminta kepadanya dengan bagian luarnya. Jangan sekali-kali kalian mengembalikan telapak tangan sebelum diusapkan ke wajah kalian. Sesungguhnya Allah meletakkan keberkahan dalam hal ini, meletakkan keberkahan di dalamnya. Hadis ini menerangkan tentang etika dalam berdoa, yaitu dengan menadahkan kedua telapak tangan dan bukan dengan bagian luarnya. Dianjurkan demikian karena dalam berdoa berarti kita menghadap dan meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dan hal ini menuntut kita supaya berlaku khusyuk dan tadarru, tawaddu, merendahkan diri kepadanya agar doa kita dikabulkan. Sedangkan sikap yang demikian itu, yaitu menadahkan kedua telapak tangan, merupakan sikap yang menunjukkan sopan santun, rasa merendah, dan rasa tadarru yang membangkitkan belas kasihan. Tidaklah aneh apabila dikatakan oleh hadis ini bahwa Allah menjadikan keberkahan pada kedua telapak tangan orang yang berdoa.
Berdoa dengan menadahkan kedua telapak tangan berarti mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sunnah hukumnya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, maksudnya kepada Tuhan kalian, dengan merasa rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Demikian pendengar, ajaran Rasulullah kepada kita untuk berdoa. Berdoa mohon apa? Mohon apa saja untuk kepentingan masalah dunia, untuk kepentingan masalah akhirat. Bolehkah minta berdoa kepada Allah minta kepentingan dunia? Boleh, kenapa enggak? Kenapa boleh minta dunia? Karena orang untuk menuju akhirat mesti harus memerlukan dunia. Orang tidak bisa beribadah kalau tidak punya sarananya, tidak punya baju, rukuk dan sebagainya. Orang tidak bisa zakat kalau tidak kaya. Orang tidak bisa haji kalau tidak kaya. Tidak bisa sodako, kurban, akiko, infak dan lain sebagainya kalau tidak kaya. Maka dalam berdoa sayukyanya kita minta kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Kalau minta dunia saja boleh, tapi nggak dikasih akhirat oleh Allah. Dikasih kaya aja di dunia, tapi tidak dibantu untuk ringan melakukan ibadah. Dibiarkan saja kalau oleh Allah. Kalau malas sholat ya dibiarkan, lalu nggak sholat misalnya. Kalau mintanya akhirat saja gimana? Boleh. Dunianya gimana? Ternyata kalau kita mohon kepada Allah urusan akhirat saja, Allah jamin memenuhi pula urusan dunia. Itu seperti janji yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. Asy-Syura bukan Syu'ara, Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, firman Allah, aku tambah kebahagiaannya. Berarti ditambah pula di dunia ini. Akhirat yang bertriliun-yun tahun itu ditambah pula dengan yang kira-kira 60 tahun di dunia ini. Tapi barang siapa minta dunia, saya penuhi kebahagiaan dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian kebahagiaan. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tidak ada baginya di akhirat dari bagian kebahagiaan. Nah, itu tentang isi doa. Doa untuk dunia, untuk akhirat. Allah juga ngajari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Itu sudah komplit, itu minta dunia, minta akhirat. Tapi sekarang kalau ada orang minta dunia saja, penjelasannya tadi Asy-Syura 20, dikasih dunia, kasih kaya raya, tapi tidak dikasih rajin sholat, rajin beribadah, hanya dunia saja. Karena memang yang diminta cuma itu, tidak pengen taat pada Allah, tapi pengen dunianya bahagia. Kalau minta akhirat saja, akhirat itu ya Allah, saya dibimbing Allah, bisa sholat khusyuk ya Allah, dijadikan orang yang soleh ya Allah, dijadikan ahli surga ya Allah, dijadikan ahli ilmu ya Allah, dijadikan suka berjuang memperjuangkan agama Allah, dijadikan hafal Quran, macam-macam. Itu yang diminta akhirat semua, itu tidak ada dunianya, dimohon itu. Tapi orang yang berdoa itu dia juga kaya raya di dunia,
dia juga diberi harta yang cukup untuk semua kebutuhan hidup dan dunianya dan untuk bekal ke akhiratnya. Ternyata bisa kita buktikan dalam kehidupan nyata. Orang-orang yang begitu yakinnya Allah akan memberinya untuk dunia, karena Allah telah menanggung wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di bumi kecuali ditanggung rizkinya oleh Allah. Itu Quran juz 12 ayat pertama. Yakin itu, maka yang belum ditanggung oleh Allah adalah urusan akhirat saya. Maka saya harus usaha lahir batin. Usaha lahirnya dia rajin ibadah, usaha batinnya dia berdoa kepada Allah. Berarti kan dia hanya cari akhirat saja. Ternyata kehidupannya dunia akhirat dijamin oleh Allah. Itu janji Allah. Nah, caranya berdoa supaya mengangkat tangan, telapak tangan menghadap ke atas, bukan punggungnya tapak tangan, bukan luarnya, tapi dalamnya menghadap ke atas. Kalau kita sudah berdoa dengan khusyuk, dengan mengangkat tangan, lalu pandangan mata kemana? Kalau sujud, kalau sholat di tempat sujud yang baik. Jadi pandangan mata ke bawah, tangan menghadap ke atas, mohon kepada Allah. Dan selesai berdoa, jangan dikembalikan tangan itu ke tempat semula sebelum diusapkan ke wajah. Nabi nyuruh seperti itu. Jangan mengembalikan tapak tangan itu sampai diusapkan ke wajah kalian. Maka ada barokah di situ. Hadis ini pula yang dipakai dasar orang-orang yang kalau habis sholat, habis salam, terus ngusap wajah. Apa hubungannya habis sholat, habis salam, ngusap wajah? Ternyata hubungannya yang dianggap sholat itu adalah doa. Sholat itu intinya adalah doa, dungo. Maka kalau habis berdoa, usapkanlah tapak tangan ke wajah, sehingga begitu salam langsung dia mengusap tangannya. Sunnah saja, gak mengusap juga ndak apa-apa. Mengusap sunnah, kalau sunnah dapat pahala. Sehingga setelah salam ngusap wajah dengan telapak tangan atau tidak mengusap dengan telapak tangan ke wajah, tidak ada masalah. Baik yang mengusap maupun yang tidak ngusap, sama-sama tidak ada kejelekannya. Kalau yang nggak ngusap ya ndak apa-apa. Kalau yang ngusap mengikuti hadis ini, karena setelah berdoa sebelum tangannya dikembalikan itu tangannya diusapkan ke wajah, sehingga nggak ada masalah. Nah itu. Lalu dalam berdoanya gimana? Tadarru' wa khufyah, merendah, bahasa Jawa DP yang sungguh-sungguh merasa butuh kepada Allah dengan suara yang lembut. Tentu bukan dengan membentak-bentak kan, tapi dengan suara yang lembut, yang tadarru' kepada Allah. Ya Allah, saya butuh pertolongan-Mu ya Allah, tolonglah kami ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Nah seperti itu, tadarru' wa khufyah. Kalau kita benar-benar mohon pertolongan Allah, Allah itu maha mendengar, sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Insya Allah maha mengabulkan pula terhadap doa-doa kita. Nah kalau kita berdoa, angkat tangan dengan tadarru', lalu diusapkan ke wajah waktu selesai berdoa, apa kata Nabi? Ada barokah di situ. Kalau pertanyaannya, apa masih dikabulkan? Doa itu menurut janji Allah pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya cara pengabulan doa itu yang pertama langsung dikabulkan di dunia. Minta lulus, minta kaya, minta jodoh, minta apa langsung dikasih di dunia. Ada juga pengabulan doa yang ditunda nanti di akhirat, akan diberikan padanya di surga. Jadi diberikan pengabulannya itu di akhirat, di dunia enggak. Minta jodoh ya Allah, misalnya sampai meninggal enggak ketemu jodoh, nanti akan ketemu itu di akhirat, di surga insya Allah.
Demikian juga minta kaya, ya Allah saya meninggal tidak kaya-kaya, nanti kaya raya di surga, asal dia tetap sabar, tetap bertahan dalam kebenaran, memohon kepada Allah. Berdoa itu jangankan dikabulkan, dapatnya kan double. Enggak dikabulkan aja sudah dapat pahala, ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, punjere ibadah itu doa. Maka kita berdoa saja dapat pahala. Apalagi dikabulkan, dapat dua. Dapat pahala, dapat terkabulnya doa. Apalagi kalau terkabulnya doa itu untuk bahagia dunia akhirat, Masya Allah dapat sebanyak-banyaknya. Untuk itu janganlah melepaskan diri dari doa dengan alasan Allah kan maha tahu, masih gak ndonga ya Gusti Allah pirsa butuh awake dhewe. Jangan seperti itu sombong namanya, enggak mau montak kepada Allah. Para rasul, para nabi saja mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan doa para rasul itu ada dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa para rasul orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dijamin masuk surga oleh Allah, itu pun masih memohon kepada Allah, ya. Sesuai juga dengan perintah Allah, maka rajinlah kita berdoa, jangan putus asa. Saya putus asa Bu, berdoa dari dulu sampai sekarang gak dikabulkan. Sabar, itu tadi kalau gak dikabulkan sekarang nanti di akhirat. Yang ketiga, pengabulan doa itu dengan cara memalingkan atau menyisihkan mereka dari musibah yang mestinya menimpa dia. Mestinya kecelakaan misalnya, tapi karena dia berdoa dulu, salimna selamatkan ya Allah. Kalau mau berangkat, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka yang mestinya takdirnya kecelakaan oleh Allah disisihkan itu apa? Dihindarkan, tidak terkena musibah itu. Itu ketiga caranya Allah mengabulkan doa, jadi pasti dikabulkan. Kita lanjutkan pada hadis ke-103. Bacaan bila permintaan dikabulkan atau ditangguhkan. Idza sa'ala nalikane wis njaluk sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh robbahu ing pangerane ahad mas'alatan ing penjalukan fata'arrafa mongko ngerti sapa ahad al ijabata ing pengabulan ing ijabah falyakul mongko becik ngucap sapa ahad alhamdu sekai puji lillahi kedue Allah alladzi kang bi nikmatihi kelawan nikmati Allah tatimmu bisa sempurna apa as-solihatu keapian waman lan sapane wong abtoa kang telat anhu saking man zalika mengkono ijabah falyakul mongko becik ngucapo sapa man alhamdu sekai puji iku lillahi kedue Allah ala kulli halin ing atase saben-saben keadaan. Idza sa'ala bila meminta sapa siapa ahadukum seseorang robbahu pada Tuhannya mas'alatan pada permintaan fata'arrafa maka ia mengetahui al-ijabata terkabulnya doa falyakul maka hendaklah ia membaca alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang bi ni'matihi dengan nikmatnya tatimmu bisa menjadi sempurna as-solihatu kebaikan-kebaikan. Waman dan orang yang abto'a telat anhu darinya dzalika ijabah doa itu falyakul maka hendaklah ia berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli halin atas setiap keadaan. Apabila seseorang di antara kalian meminta kepada Allah suatu permintaan, lalu ia mengetahui bahwa permintaannya itu dikabulkan, maka hendaklah ia mengucapkan segala puji bagi Allah, karena nikmatnya semua perkara yang baik menjadi sempurna. Dan apabila ia merasa bahwa permintaannya itu ditangguhkan, maka hendaknya ia mengucapkan segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar memperbanyak membaca hamdalah
atau bersyukur kepada Allah dengan lisan. Bila kita berdoa kepadanya, minta sesuatu lalu dikabulkan. Nah, kita harus memuji atau membaca alhamdulillah. Dan apabila doa kita tidak segera dikabulkan, maka dihimbau, didorong seharusnya kita mengucapkan hamdalah pula. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai segala situasi dan kondisi. Apabila doa seorang tidak segera dikabulkan, hal ini tidak lain merupakan kebijaksanaan Allah. Dia maha bijaksana dalam mengatur makhluknya. Oleh karena itulah, maka dianjurkan agar tetap memuji Allah. Dipandang dari sisi lain, sesungguhnya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita banyak sekali. Sekalipun satu permintaan tidak segera dikabulkan, tetapi masih banyak nikmat lain yang diberikan kepada kita, yang perlu kita syukuri. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Demikianlah para pendengar, Masya Allah, ternyata hamdalah, ucapan alhamdulillah itu membahagiakan, menyenangkan, menyejukkan untuk kita ucapkan kapan saja. Ketika kita merasa senang, bahkan ketika tidak merasa senang sekalipun, tetap oleh Nabi kita dianjurkan supaya tetap membaca alhamdulillah. Karena ucapan itu akan menimbulkan ketentraman hati. Segala puji bagi Allah, atau aku berterima kasih kepada Allah. Masya Allah, nikmat apa saja. Kalau toh satu belum dikasih, masih banyak kan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga tetap kita supaya suka bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud syukur kita, salah satu cara kita bersyukur kepadanya adalah dengan lisan, mengucap alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kalau orang diberi nikmat lalu dia mengucapkan alhamdulillah, Allah janji sungguh-sungguh saya tambah nikmatku padanya. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian berterima kasih, maka sungguh-sungguh saya akan menambah nikmatku kepadanya ya Allah. Syukur yang kedua, dengan hati merasa cukup atas pemberian Allah atau nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk lebih taat kepada Allah. Kalau diberi nikmat sehat, kita pakai sholat, kita pakai puasa, kita pakai ibadah. Kalau diberikan nikmat rizki banyak, ya kita pakai untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, kurban, akikah dan lain sebagainya. Itu wujud nikmat kita dengan perbuatan. Insya Allah, Allah akan janji memberikan kebaikan saja kepada orang yang suka berterima kasih.